GoPro Hero 8 tidak mau menyala dan menyala lagi. GoPro Hero 8 tidak mau menyala dan ketika connect baterai atau dimasukkan baterai itu hanya menyala lampu LED merah di depan bodi GoPro seperti ini, tidak merespon apapun. Tidak, ditekan 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lepas. Hanya seperti itu terjadi. Jadi ceritanya GoPro ku ini tidak mau menyala setelah 2 minggu itu aku simpan. Baterainya tuh nggak gue konekin guys, gue copot karena ini baterai gue cas pakai charger ini Telesin, merek Telesin. Di sini juga ada baterai cadangannya juga dari Telesin juga. Nah, akhirnya aku inisiatif untuk menghubungi GoPro Support karena emang dulu pernah terjadi juga. Sebelumnya emang pernah kejadian nih kayak gini. Yang dulu itu akhirnya diganti unit baru dan ini adalah unit replacement sebenarnya. Tapi akhirnya terjadi lagi seperti ini. Dan kemudian saya hubungi customer service GoPro setelah diberi beberapa trik troubleshooting dari dia dan masih belum bisa respon, masih seperti ini. Akhirnya solusi dari customer service GoPro itu akhirnya diberi ganti unit atau unit ini di replace lagi. Dan karena replacementnya itu sudah habis, GoPro 8 nya itu sudah habis, sudah tidak ada stok, akhirnya dia memberikan solusi untuk menggantinya dengan GoPro Hero 9. Nah setelah itu, karena waranti saya itu habis bulan Mei ini, kebetulan ketika saya membeli ini warantinya belum habis, jadi masih bisa diganti unit baru. Akhirnya mau gak mau gue harus replace ini ke unit GoPro Hero 9 dan sudah pasti ini dikirim tanpa baterai guys. Nanti dikirim laginya pun unit barunya itu tanpa baterai. Dan karena GoPro Hero 9 itu dan GoPro Hero 8 berbeda baterainya, otomatis ini gak kepake dong. Dan ini gue membuka di marketplace. Ini harganya gue buka di harga 600.000 aja. Dapat baterai original 1, baterai Telesin 2 dan juga chargernya. Nggak pakai kabelnya ya. Kemarin gue belinya cuma gini soalnya. Oke, dah itu promosinya. Setelah dia bersedia untuk mengganti, gue dikirimin dokumen seperti ini guys. Yaitu komersial, hanya berupa komersial invoice dan juga pakai ini itu namanya labelnya guys. Labelnya nanti ditempel di kardus. Dan ini dimasukin ke dalam kardusnya nanti. Oke, ini gue videoin sengaja biar nanti kalian yang mau yang GoPro-nya juga terkena power issue sama kayak gue, itu bisa tahu cara gimana mengkomplain atau menghubungi customer service-nya. Dengan catatan ini punya gue masih dalam masa waranti ya guys. Ini kita masukin. Oh iya, ketika gue menghubungi kontak service supportnya GoPro, itu gue requestnya by phone ya, call phone, melalui panggilan telepon. Dan gue itu harus menunggu waktu kerjanya orang Amerika. Hasil gue waktu itu hari Minggu itu gue nunggu sampai jam 9 malam baru gue bisa hubungi
customer service GoPro. Kalau kita menghubunginya lewat merequestnya itu lewat panggilan telepon, itu cepat diresponnya guys daripada chatting. Dan akhirnya ketemulah solusi seperti ini. Ya. Alhasil nanti gue ini tempel di sini. Di sini. Nanti belum gue packaging lagi. Cuman ini di dalamnya ya seperti itu tadi yang gue contohin. Nah, terus gue tanya lagi tuh ke customer service-nya, ini ada cerita lagi nih. Gue tanya ke customer service GoPro, nanti dapat apa? Nanti ketika unit replacement-nya itu datang, apakah ada program extended warranty untuk GoPro Hero 9? Karena gue juga nggak tahu apakah GoPro Hero 9 itu masih ada power issue atau tidak. Karena lumayan guys, harganya tuh 5 juta buat kalian yang berusaha menabung lama untuk membeli sebuah GoPro dan ternyata GoPro-nya itu kurang bagus dan akhirnya ngedown kayak gini, itu ya sangat rugi sekali sih. Cuman ya semoga kalian GoPro-nya baik-baik saja dan kontennya baik-baik saja juga, kontennya rajin ya, nggak kayak gua yang belang betong. Ya segitu ceritanya. Nah gue tuh nanya extended warranty-nya itu ada nggak sih? Gue tanya nggak bisa, karena extended warranty-nya itu cuma 1 tahun dari pembelian, begitu. Nah setelah dikirim label dan nah ini invoice, kirim label, nah akhirnya gue langsung request pick up ke UPS. Itu agak ribet juga di web UPS-nya. Kalau kalian deket ke center point-nya UPS, lebih baik datang langsung aja, karena yang dulu tuh gue langsung datang langsung. Dan yang ini itu gue coba nge-request pick up, mencoba menjadwalkan pick up itu agak ribet juga di webnya, karena minimnya informasi yang tersedia di web. Juga agak kurang paham gue ya, mungkin belum terbiasa dengan isian formulir yang terlalu banyak. Dan terakhir itu dia bilang kalau nanti unit penggantinya itu kemungkinan bisa memakan waktu 2 minggu. Nah yang sebelumnya itu gue kirim tanggal 13 Mei kalau nggak salah. Tanggal 17 Mei udah datang guys penggantinya nih, replacementnya ini gitu. Dan gue tanya juga dong, kalau media moodnya udah terlanjur beli nih, ini bisa diganti juga nggak sama media mood yang Hero 9? Dia bilang gak bisa, otomatis ini juga harus gue jual, ini juga harus gue jual. Ini gue jual di angka 1 juta, bisa nego. Ini di angka 600.000 fix ya, nego di tipis lah. Oke, siapa yang mau beli silahkan, bisa DM ke gue atau bisa japri, ntar gue kirim nomor WA, atau enggak ke DM IG bisa tuh, ada di kolom deskripsi. Oke, gitu aja ceritanya, sekian. Nanti kalau udah datang gue video lagi. Nah ini dia GoPro replacementnya udah datang guys. Seminggu berarti gue balikin tanggal 3, sekarang tanggal 11, ya lebih dari seminggu, 8 hari lah. So ya oke, kita buka apakah benar dia klaim sih GoPro 9 digantinya. Kita lihat aja, kita buka. Oke, pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini gue belum beli baterainya, jadi ntar videonya gak gue skip. Kita beli baterainya dulu. Kita buka unboxing dulu, takutnya ini masih GoPro 8. Jadi kalau masih GoPro 8 sih alhamdulillah, masih selamat kita. Oh, di sini ditulisnya dapat baterai nih guys. Hero 9 Black Warranty Replacement, baterai 1720 mAh boilers V2. Oke, mudah-mudahan ya betul dapat baterai. Oh ini dia guys. Oh, dapat baterainya, alhamdulillah. Insyaallah dapat baterai. Nah guys, replacementnya dapat baterai, alhamdulillah ya.
Jadi kita masih bisa coba, kita lihat berapa persen apa baterainya. Kita lihat, berarti ini GoPro 9 ya, udah fix. Oke. Warranty replacement, ini nomor emailnya ya guys. Kita buka. Ya betul, GoPro 9. Ini dia unit replacementnya, GoPro 9 Black. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini nggak ada power issue lagi. Terima kasih kepada GoPro, karena udah 2 kali gue kena power issue. Yang pertama seminggu setelah beli, yang keduanya kemarin seminggu sebelum warantinya habis. Alhamdulillahnya. Dan setelah dua kali juga GoPro-nya diganti sama unit yang baru, dan bahkan yang ini pun saya dapat upgrade ke GoPro 9. Terima kasih GoPro sekali lagi. Oke, yang punya tips dan saran untuk merawat GoPro 9 kayak gimana sih? Boleh share ke saya. Ini apa ya? Gue belum terlalu tahu. Mungkin kita coba dulu baterainya ya. Mudah-mudahan lancar aja ya, nggak ada ininya, nggak ada masalah. Masih baru guys. GoPro-nya kita simpan dulu di sini. Kita buka baterainya dulu. Alhamdulillah dapat GoPro. Terima kasih GoPro. Nggak usah. Susah sekali sih. kita potong aja. Gimana ya? Sini aja nih. Lebih besar ya guys baterainya. Ini GoPro-nya. Kita buka, kita cemplungin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia. Oke, ini dia GoPro 9. Dan for your information juga, media mode gue yang GoPro 8 sudah laku. Jadi tinggal baterainya sama chargernya. Baterainya ada 9% ya guys, jadi perlu dicas. Kita beli casannya besok. Micro SD. Oke, akhirnya gue beli ini dual charger enduro battery. Dual charger with enduro battery, long lasting, wide temperature range battery, Hero 10 Black and Hero 9 Black. Oke, kita buka dulu. Nggak kelihatan guys. Ini ada apa aja? Sorry kebalik. Kebalik dia masukinnya ya. Ada manual book. Before each use. Ya, ini mana instruksi tip. Oke. Ini charger dual baterainya. Dan ini adalah enduro baterainya, ada 2. Oh ya, sebelumnya nih gue beli di Urban Republik, harganya 12449, persis seperti ada di toko online atau di officialnya GoPro. Ini oke, kita pasang aja.
Desainnya nggak kebaca dari sini, terlalu kecil. Dan ada kabelnya juga di dalamnya. Oke, nanti di episode selanjutnya kita akan tes kekuatan baterai ini. Enaknya kemana ya ngetesnya? Kita riding aja. Gimana guys? Kita riding. Doain ya. Kita riding aja deh. Ini USB-C. Kita lihat lagi mana outputnya. Dia maksimalnya berapa ampere ya? Warm is storing it close to your body. Oh, dia mintanya jangan sampai -8, -10 derajat Celcius sih. Dia tuh apanya sih ini? Oke, dia nggak ada tips itunya guys, cuma lebih ke suhu rata-rata. Limited. Ini produksinya kayaknya Changhong IT. Oke, kalau gitu nggak terlalu lama, kita coba jas. Oke, ketika dicas ini kayak gini ya guys. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan klik tombol subscribe yang ada di bawah sini kalau belum subscribe, dan share ke teman-teman lainnya kalau video gue itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.